Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di ruangan ini untuk mendengarkan materi pengembasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimal AKM yang saya ikuti angkatan ketiga tanggal 14 sampai 18 Januari 2021. Pendidikan Indonesia masih di skor terendah di tingkat dunia. Kemudian apa itu asesmen nasional? Jadi asesmen itu adalah untuk mengevaluasi kinerja dan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, keberhasilan sistem pendidikan difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kemarin kalau ujian nasional diukur hanya dari kognitif pada skala individu. Jadi untuk capaian pada mata pelajaran lain. Pada asesmen nasional ini memiliki sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, tidak hanya memotret hasil belajar kognitif seperti UN kemarin, kemudian memotret hasil belajar sosial emosional. Di sini ada karakter, ada sikap, bahkan ada survei lingkungan. Kemudian sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku. Ini bedanya UN dengan AN. Nah, kemudian karakter, bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Kemudian kompetensi siswa melalui AN, asesmen nasional ini diukur berdasarkan kompetensi minimal, yang kedua survei karakter, yang ketiga survei lingkungan belajar di tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi digunakan sampel dengan soal 36 tingkat SMA, 36 soal dengan berbagai bentuk. Ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada uraian. Supaya karakter juga dinilai dari ujian secara penilaian. Kemudian ada miskonsep bahwa apa sih bedanya ujian nasional, kenapa harus ada asesmen nasional lagi nih. Kemudian yang kedua ada malpraktek pembelajaran. Kita tidak tahu malpraktek yang mana. Jadi malpraktek mungkin kemarin kalau ujian nasional berbondong-bondong siswa ikut kursus untuk lulus ujian. Istilahnya bimbel. Kalau bimbel saja mungkin kelas 10 aja ikut bimbel 1 tahun pasti bisa lulus ujian nasional. Nah itu bedanya. Ini yang disebut dengan mungkin malpraktek. Berarti kalau kita malprakteknya tujuannya hanya mengejar asesmen ini aja, walaupun siswanya belum memiliki kompetensi. Itu yang disebut dengan malpraktek. Jadi sangat instan istilahnya, hanya untuk lulus ujian. Kemudian asesmen nasional ini tidak memberikan dampak kelulusan, karena kelulusan ditentukan oleh hasil ujian sekolah. Keempat, guru belum memahami bagaimana tindak lanjut hasil asesmen nasional. Jadi hasil asesmen nasional berupa nilai itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran bagi Bapak Ibu guru. Karena yang kena asesmen adalah di kelas 11, sehingga ada rentang waktu untuk perbaikan mutu pembelajaran. Kalau kemarin UN kan di kelas 12, begitu hasilnya jelek selesai sudah, karena siswanya sudah
selesai, sudah tamat. Ini bedanya asesmen nasional. Untuk memantau perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu. Ini tujuan dari AM. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Dan yang ketiga, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan asesmen nasional. Hasil pembelajaran, kalau ujian nasional adalah hasil pembelajaran. Ini adalah kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sebagai umpan balik. Yang ketiga, sebagai dasar pembelajaran di sekolah. Jadi kembali ke sekolah hasil dari asesmen nasional untuk meningkatkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, kalau ujian nasional seluruhnya, kemudian kalau asesmen ini adalah di kelas di SD kelas 5, di SMP kelas 7, di SMA kelas 11. Kita lanjut. Nah, itu ada perbedaan saja. Nah, petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ini ada petunjuk teknisnya. Nah, kemudian mudah-mudahan bisa dilihat ini petunjuk teknis. Nah, asesmen nasional itu adalah ada survei karakter, ada survei lingkungan yang digunakan. Kemudian berbasis komputer bersifat adaptif. Nah, jadwal pelaksananya seperti ini. Mungkin kecil sekali, tidak bisa dibaca. Oke. Jadi semua, kemudian peserta AKM seluruh satuan pendidikan, tidak semua siswa, hanya siswa sampel. Kemudian pemilihan sampel secara acak. Mungkin secara acak ini ditentukan oleh Kemendikbud, karena siapa yang harus ikut asesmen nasional. Kemudian kriteria peserta asesmen nasional seluruh satuan pendidikan, ya. Kemudian tidak semua murid. Kemudian pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5 di tingkat SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 di tingkat SMA. Mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan. Inilah yang digunakan untuk menilai mutu pendidikan tingkat nasional lewat asesmen nasional. Nah, asesmen ini nanti ditindaklanjuti dengan peningkatan mutu pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Saya kira demikian Bapak Ibu. Jadi hasil BINTEK ini saya ambil poin-poinnya saja. Masih banyak mungkin yang terlewatkan, tapi inilah intinya dari perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Demikian, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan BINTEK yang saya lakukan dari tanggal 14 sampai tanggal 18 Januari. Kegiatan ini baru angkatan ketiga, masih ada angkatan keempat dan seterusnya. Kemudian ada juga materi-materi lain yang dikembangkan secara mandiri dengan pola 32 jam tatap muka, 32 jam pelajaran ya. Bapak Ibu demikian, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran dan dapat bermanfaat untuk pembelajaran kita ke depan. Baik Bapak Ibu, demikian tadi saya sampaikan pembahasan BINTEK AKM angkatan ketiga. Dan sekali lagi terima kasih
atas kehadiran Bapak Ibu hadir pada pertemuan kali ini. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.